serta upacara peringatan 17 Agustus 1945 yang hari ini hadir dengan semangat kemerdekaan, semangat 45, tentu itu harus dijaga untuk bersemangat juga dalam mencintai Indonesia, bersemangat juga dalam belajar di pondok pesantren. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, para santri Pondok Pesantren Al-Hikam Salafiyah Cipulus Purwakarta, 79 tahun yang lalu, tepatnya 17 Agustus 1945, kita kembali merasakan denyut nadi semangat perjuangan para pejuang Republik Indonesia untuk betul-betul berani mengatakan, berani meneriakkan merdeka. Tentu itu diawali dengan begitu banyak perjuangan yang harus dilalui oleh para pejuang kita, para pemimpin kita, para kiai kita, para ustadz kita, orang tua kita. Darah, keringat, air mata bercucuran jatuh membasahi bumi pertiwi, bumi Indonesia yang pada waktu itu masih di tangan para penjajah yang betul-betul menguasai seluruh sektor, baik itu ekonomi, politik, hukum, bahkan sosial, keagamaan di tanah air kita Indonesia. Tapi tentu semangat para pejuang begitu besarnya sehingga para pejuang bersatu padu dari Sabang sampai Merauke untuk bersama-sama merebut tanah airnya, merebut bumi pertiwinya untuk bisa merdeka, dan rakyat Indonesia bersatu padu menguatkan, saling mendorong, mendukung untuk merdekakan bangsa Indonesia. Sepuluh hari sebelum Indonesia merdeka, tepatnya 6 Agustus, Sekutu yang dipimpin oleh Amerika membombardir kota Hiroshima. Bom atom jatuh di kota Hiroshima sehingga Jepang kewalahan ketika menguasai Indonesia, karena hampir setengah dunia dikuasai oleh penjajahan Jepang dan hampir satu Asia dikuasai oleh pendudukan Jepang, termasuk Indonesia. Perang Dunia Kedua yang dipimpin oleh Amerika melawan pendudukan Jepang dan diawali dengan bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima. 3 hari kemudian kota Nagasaki pun dibombardir oleh Sekutu sehingga ratusan ribu rakyat Jepang mati dan Jepang menyerah kepada Sekutu. Belum selesai sampai di situ, Indonesia, rakyat Indonesia bergejolak, para pemuda di Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno, Hatta, Khairul Saleh dan yang lainnya begitu banyak, begitu bersemangat untuk menggerakkan para pemuda untuk merebut kemerdekaan karena momentumnya sudah datang. 14 Agustus Soekarno diminta datang ke Vietnam menghadap pemimpin Jepang di wilayah Asia Tenggara untuk diberikan janji kemerdekaan, tapi itu pun belum mampu menyelesaikan gejolak yang ada di pemuda Indonesia karena dijanjikan tanggal 24 Agustus. Proses kembalinya Soekarno ke Indonesia ditentang kembali oleh para pemuda bahwa hari ini Indonesia harus dimerdekakan. Soekarno-Hatta harus memimpin kemerdekaan itu.
Proses dialog antar pemimpin ini begitu semangat sehingga 16 Agustus karena Soekarno tidak mau memberikan segera keputusan untuk Indonesia merdeka, para pemuda yang dipimpin oleh Khairul Saleh menculik Soekarno-Hatta dan istrinya dibawa ke Rengas Dengklok, memaksa Soekarno untuk membacakan teks kemerdekaan. Itu pun belum selesai. Artinya ada kelompok tua yang waktu itu ingin merdeka sesuai dengan janji Jepang 24 Agustus. Tapi semangat para pemuda tidak sanggup untuk menahan gejolak untuk memerdekakan bangsa Indonesia. 16 Agustus diculik ke Rengas Dengklok. Begitu diinformasikan, oke, kami akan merdekakan besok tepatnya tanggal 17. Waktu setelah asar menjelang maghrib mereka dibawa kembali ke Jakarta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Proklamasi. Jam 8 Kami jam bangsa 2 malam Indonesia mereka berdiri, diminta merumuskan menyatakan teks kemerdekaan proklamasi Indonesia. yang ditulis langsung yang oleh Soekarno memindahkan di rumah kekuasaan dan Laksamana lain-lain Medan, diselenggarakan pemimpin dengan cara Jepang yang seksama masih dan ada dalam di Indonesia tempo yang dan sesingkat tapi sudah mendukung Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945. Siapa yang bangsa mengetik teks Indonesia? proklamasi? Soekarno Hatta. Sayuti Keling. Artinya ada beberapa orang yang betul-betul berkontribusi, betul-betul memberikan satu kekuatan sehingga kumpulan dari sekian tokoh bangsa pada waktu itu yang dipimpin oleh Soekarno merumuskan dan selesai jam 3 pagi. Tepat jam 3 pagi selesai teks proklamasi disusun dan akan dibacakan jam 10 pagi hari Jumat 17 Agustus 1945. Indonesia betul-betul merdeka dan suara merdeka itu disebarkan ke seluruh penjuru tanah air dan hingga pada hari ini tepatnya 79 tahun yang lalu Indonesia merdeka. Tapi apakah merdeka itu sudah betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia? Hari ini tugas kita seperti apa? Tugas kita mengisi kemerdekaan dengan belajar, dan belajar. Belajar di pondok pesantren, belajar di sekolah-sekolah yang berbasis pondok pesantren itu adalah jawaban yang paling penting, dan Anda adalah generasi terbaik untuk memimpin Indonesia masa depan. 4. Rakyatan yang dipimpin oleh Soekarno lahir 1901. 1945 artinya Soekarno baru berumur 44 tahun. Berani mengambil keputusan untuk memerdekakan Indonesia. Khairul Saleh, pemimpin pemuda pada waktu itu, berumur kurang lebih belum 30-an. Mereka berani menculik Soekarno dan memaksa Soekarno-Hatta untuk membacakan teks proklamasi sehingga Indonesia betul-betul merdeka untuk tanah airnya, merdeka untuk rakyatnya, merdeka untuk masa depannya. Hari ini kita berharap kalian semuanya adalah para pemuda yang punya tanggung jawab besar untuk terus mengisi kemerdekaan ini, memberi jawaban kemerdekaan ini. Masa depan Indonesia harus lebih baik dan dipimpin oleh para santri yang ada di Indonesia. Karena para kiai pun adalah seluruhnya yang ada di Indonesia, pendiri-pendiri pondok pesantren adalah pejuang-pejuang kemerdekaan yang tidak luput dari pembunuhan oleh para penjajah. Mereka betul-betul menggerakkan para santrinya, menggerakkan masyarakatnya, berdarah-darah, berkeringat, air mata bercucuran, anak istri ditinggalkan untuk merebut kemerdekaan dan melawan para penjajah selama proses kemerdekaan itu berlangsung. Saya pikir ini menjadi satu kekuatan kita, satu pelajaran buat kita
bahwa kemerdekaan adalah jawaban yang paling penting hari ini. Merdeka belajar, merdeka untuk tinggal di pesantren, untuk belajar tentang ilmu keagamaan, untuk belajar tentang ilmu pengetahuan yang lainnya. Tapi jangan lupa akhlak para santri yang akan menjadi pengiring dari pengetahuan yang kita pelajari hari ini. Anak-anakku sekalian, ini adalah sekelas proses kemerdekaan, dan hari ini kita peringati. Jangan sekedar diperingati, tapi isilah kemerdekaan ini dengan kreativitas kita, dengan inovasi kita, dengan mengisi kemerdekaan dengan banyak hal-hal yang positif. Tentunya tunjukkan bahwa kalian adalah orang-orang yang akan memberi manfaat kepada bangsa ini, dan yakinlah bahwa kalian akan mendapatkan keberkahan dari kemerdekaan Indonesia itu. Bayangkan kalau waktu itu Soekarno tidak membaca teks proklamasi, mungkin hari ini kita belum merdeka, mungkin hari ini kita masih terjajah. Orang tua kita mungkin tidak tahu harus bekerja di mana, harus mengisi kemerdekaan seperti apa. Hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur sekali lagi kita bisa tinggal di pesantren untuk belajar tentang ilmu agama, ilmu pengetahuan yang lainnya.